Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, kembali lagi Tribun Timur sore ini menghadirkan program dialog virtual Tribun Business Forum. Di mana dalam dialog virtual ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis. Seperti peluang-peluang bisnis, peristiwa-peristiwa ekonomi, hingga masalah keuangan. Untuk sore hari ini selama 1 jam ke depan, saya Ina Maharani, jurnalis Tribun Timur, akan memandu Anda dalam diskusi bisnis. Untuk sore hari ini saya mengangkat tema mengenai membangun bisnis multi level marketing atau MLM. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama bisnis multi level marketing? Minimal 1 kali dalam hidup kita pernah pastinya didatangi oleh para seller dari multi level marketing ini atau memakai produk yang dijual dengan cara multi level marketing. Nah, sore ini saya mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat mengenai peluang bisnis multi level marketing tersebut. Bersama saya hadir 2 narasumber yang cantik-cantik, tentunya pebisnis handal dalam bidang multi level marketing ini. Nah, keduanya ini berbeda ya. Salah satunya adalah seller atau yang langsung menjual ke produk ke pengguna, dan satu lagi dari manajemen multi level marketing. Nah, saya perkenalkan dulu narasumber pertama saya ini Mbak Tenri Yulia. Mbak Tenri Yulia, hai. Hai, Nah, selamat sore semuanya. Mbak Tenri Yulia ini sekarang menjabat sebagai Sales and Marketing Director di MLM Kecantikan Himalaya Inspira. Mbak Tenri ini orang Makassar seperti namanya, tapi sudah sukses berkarir di MLM di pusat di Jakarta. Ya nggak sih, benar nggak sih? Ya. Alhamdulillah. Nah, sebentar kita ngobrol lagi sama Mbak Tenri. Sekarang saya mau menyapa narasumber saya yang cantik, seorang top leader nomor 6 di Indonesia untuk multi level marketing UniHealth. Multi level marketing yang bergerak di produk-produk kesehatan UniHealth. Ada Mbak Asisah Amiruddin atau Mbak Ica. Hai. Hai, Mbak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Benar ya, ini top leader nomor 6 se-Indonesia. Benar-benar. Ya. Bukan cuma di Makassar aja deh, tapi sudah se-Indonesia. Artinya sukses dalam bisnis multi level marketing. Oke, kita pertama-tama ini akan mengenal lebih jauh dulu ya. Untuk pertama kali diskusi kita akan mengenal lebih jauh mengenai produk multi level marketing yang digeluti sama Mbak Tenri Yulia dan Mbak Ica. Mbak Ica, saya ke Mbak Tenri dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Tenri. Mbak Tenri, apa kabar sore ini? Di sana jam 3 ya? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih banyak Mbak Ina sudah diundang ke forum yang luar biasa ini. Kita ngobrol-ngobrol ya, temanya serius tapi ya bisa santai-santai ya. Yes. Ya, terlalu serius. Mbak Tenri sudah berapa lama ini berada di dalam dunia multi level marketing nih secara keseluruhan? Apa ini Himalaya Inspira yang pertama? Enggak kan ya? Iya, kalau di total secara keseluruhan sudah lebih dari 15 tahun. Wah. Saya memulai di industri direct selling multi level marketing itu di tahun 2006. Sebelumnya non direct sales MLM, tetapi sejak saat 2006 sampai dengan sekarang saya sudah berpindah dari beberapa multi level marketing top di Indonesia dan sekarang sudah ada di Himalaya Inspira. Jadi betul-betul jatuh cinta ya dengan ini dunia multi level marketing ya, karena dari 2006 pindah-pindah pun tetap aja ke yang multi level marketing. Iya, jadi memang awalnya tidak tahu kalau misalnya dunia direct selling multi level marketing itu awal banget itu nggak tahu kalau sebegini menariknya dan memang dalam ya, karena yang sangat berbeda dengan mungkin bisnis yang lain yang juga bagus. Di sini itu kita bisa berhadapan dengan banyak orang, bisa membantu banyak orang, dan sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ketika ada pencapaian-pencapaian yang bisa kita bantu, itu rasanya susah untuk dilukiskan dengan kalau dibayar dengan uang. Jadi perasaan itu happy gitu. Jadi bukan cuma sekedar dibayar dengan uang, tapi ya senang dengan seperti membantu secara langsung ya kalau bisnis multi level marketing itu. Yes. Nah, kalau itu sekarang Mbak Tenri bisa lah cerita tentang yang Mbak Tenri geluti sekarang, bisnis level multi level marketing di MLM di Himalaya Inspira itu seperti apa, produk unggulannya itu apa, terus sistemnya seperti bagaimana. Yuk diceritain dulu. Oh ya, terima kasih Mbak Ina.
Jadi teman-teman Tribun yang ada dimanapun berada, saya cerita dulu sedikit ya, jadi teman-teman bisa kenal, karena tak kenal maka tak sayang, tentang Himalaya Inspira. Himalaya Inspira ini adalah perusahaan direct selling dan multi-level marketing yang ada di Indonesia, yang lahir di Indonesia pada tahun 2020 kemarin, di bulan Oktober. Jadi dari sisi usia sebenarnya masih baru, tetapi kalau kita adalah joint venture dari perusahaan skincare dan beauty industry nomor 1 di China yang berasal dari Shanghai, namanya Jala Group. Jala Group ini bukan pemain baru, karena Jala Group ini adalah perusahaan yang sudah berdiri selama 20 tahun. Di mana skincare yang kita bawa adalah namanya brand Chando Himalaya. Brand Chando Himalaya ini adalah brand yang mengunggulkan produknya dari produk yang berteknologi tinggi terbesar di China dengan inovasi teknologi canggih dan kualitas yang menjanjikan. Kalau saya cerita sedikit tentang Jala Group, ini menarik sebelum cerita produknya, karena di Jala Group itu di China, kalau kita datang ke sana kayaknya hampir semua orang kenal. Kenapa? Karena brand ini adalah brand nomor 1 untuk beauty cosmetic industry, memiliki 40.000 retail shop yang ada tersebar di 10.000 kota di China, di 31 provinsi. Dengan jumlah staf 8.000, dan kalau di total-total keseluruhan, jumlah karyawan sampai di gerai di beauty shop itu jumlahnya adalah sekitar more and less 50.000 karyawan. Jadi bukan perusahaan kecil. Bahkan kalau yang membuat menjadi nomor 1 ini adalah kalau di Indonesia kita namanya Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional, tapi kalau di China itu namanya 11.11, dan di 11.11 di China tahun kemarin itu bisa mengumpulkan penjualan dalam satu hari sebesar 1,5 triliun rupiah, dan juga sebesar 300 juta rupiah, 300 juta pieces masker dalam satu tahun. Jadi Jala Group ini, joint venture kita masuk dalam top 3 kontributor Alibaba yang terbesar. Nah, itu dari sisi perusahaan Himalaya Inspira, yang dimana Himalaya Inspira adalah anak perusahaan dari Jala Group. Sementara kalau dari sisi produknya sendiri, produk unggulan kita itu adalah skincare. Kami memiliki beberapa jenis skincare, salah satunya adalah seperti yang ada di gambar belakang saya, itu namanya serial Pure Nutrient, dan kemudian juga ada beberapa seri yang lain untuk seri brightening produk, dan ada serial untuk anti-aging produk. Tetapi yang menjadi unggulan daripada produk-produk kita ini, itu yang membedakan dengan produk lain adalah dari R&D atau research and development-nya. Karena research and development kita mengedepankan kualitas berskala global. Jadi produk kami ini salah satunya di tahun 2016 memenangkan Nobel dari sisi R&D-nya. Dan bukan hanya itu saja, yang membedakan dengan yang lain adalah teknologi yang canggih yang ada di dalam produk kita. Dan juga salah satu produk kita itu diteliti di luar angkasa. Sebelum produk ini masuk ke pasar, telah melewati 60 kali uji ilmiah, dan tentu saja dikelola di pabrik sendiri dengan luas 17 hektar. Wah, 17 hektar itu kalau lapangan bola berapa tuh kira-kira lapangan bola? Mungkin sekitar 20 lapangan bola. Nah, itu makanya kenapa Jala Group ini dengan Chando Himalaya, Himalaya Inspira di Indonesia ini sangat besar sekali kalau di China, dan kemudian sekarang sudah ada di Indonesia. Produknya yang membedakan itu namanya Glacier Water. Jadi ini adalah Glacier Water, dan produk Glacier Water ini terjual setiap 5,2 detik di seluruh penjuru dunia, atau 5 juta botol per tahun. Kenapa bisa Glacier Water ini sangat kita unggulkan dan berbeda dengan skincare yang lain? Umumnya skincare itu memiliki urutan pemakaian yang sama, mulai dari cleanser, toner, moisturizer, dan juga perawatan mingguan lainnya. Tetapi dari sisi kita yang sangat membedakan adalah Glacier Water-nya. Glacier Water itu adalah sebenarnya bongkahan es. Jadi Glacier Water ini diambil dari bongkahan es di ketinggian pegunungan Himalaya, di ketinggian 5.132 meter di atas permukaan laut, di mana dari bongkahan es ini
terdiri dari salju, proses pembentukan kristal karena suhu yang sangat ekstrim tersebut, dan itu terjadi selama kurang lebih 17.000 tahun sampai 300.000 tahun. Terbentuklah bongkahan es yang air yang meleleh tersebut yang disebut sebagai glacier water yang kita ambil dan kita kelola menjadi produk kecantikan. Tapi yang menariknya lagi, dari glacier water ini sebenarnya molekulnya sangat-sangat kecil, 3 kali lebih kecil dari air biasa. Jadi kalau untuk penyerapan di kulit wajah itu jauh lebih cepat daripada penyerapan dari toner atau air biasa. Ini fungsinya seperti toner gitu ya jadinya, kalau yang glacier water sebenarnya ini bukan toner, kita tidak pernah menyebut ini toner, ini glacier water. Karena kalau toner itu fungsinya adalah mengangkat kotoran atau sisa-sisa make up, tetapi glacier water kita ini terdiri dari mineral, triliunan mineral dan potasium, magnesium dan molekul sangat kecil. Jadi kalau dilihat dari isinya, dari zinc, kemudian ada magnesiumnya, ada molekulnya. Kalau kita lihat fungsi yang sangat bagus dari glacier water ini untuk antioksidan, anti-aging, elastis dan juga skin barrier, memperbaiki kulit yang rusak. Nah, itu dari glacier water-nya saja. Jadi bukan toner. Bahkan di pure nutrient pure nutrient ini sudah diberikan 2% niacinamide. Niacinamide itu adalah bahan untuk membuat serum. Sehingga glacier water kita ini sudah hampir setara dengan serum. Tapi kita sendiri pun memiliki rangkaian serum juga. Itu dipakainya pas apa yang ini produk andalan? Sebelum make up, sesudah make up, atau pada saat memakai, sesudah memakai yang rangkaian kayak pelembab gitu ya? Betul, jadi setelah mencuci wajah dengan cleanser, kemudian kita gunakan glacier water ini, kemudian juga setelah itu dilanjutkan rangkaian yang lain. Kalau di Candu Himalaya, dimulai dari essence, kemudian ada emulsion, kemudian ada eye cream, dan kemudian ada night cream kalau dia malam hari. Seperti itu rangkaian produknya. Tetapi memang yang berbeda sekali, ini adalah pure water ini yang jauh dari polusi. Bahkan sekarang lagi trending banget loh di Eropa, mereka juga ambil glacier water dari pegunungan Alpen. Tapi kalau kita mengambil dari pegunungan Himalaya. Itu bikin wajah jadi lebih apa? Putih, halus, mulus, hilang keriput. Jadi kata kunci dari glacier water ini sebenarnya ini mengandung bahan-bahan yang dibutuhkan oleh kulit untuk antioksidan, anti-aging, anti-inflamasi. Inflamasi itu kalau kulit itu udah rusak ya, biasanya juga kulitnya udah menipis, udah rusak, sedikit-sedikit udah sensitif, kemudian memerah kalau kena matahari dan lain-lain. Jadi ini adalah melok kelembaban yang ada di wajah dan juga super absorb. Absorb itu menjadi jembatannya untuk pemakaian produk yang lain. Karena kalau istilahnya kayak gini loh, kita punya tujuannya bagus tuh, tapi kendaraannya jelek gitu loh. Nah, glacier water ini kendaraan untuk pemakaian produk-produk kita yang lainnya, sehingga hasilnya memang nyata, nampaknya. Nah, itu kan Mbak Tenri di Jakarta nih, udah ada produknya, sudah ada yang jual produknya di Makassar. Terus penjualannya kayak gimana sistemnya? Nah, kalau di Makassar, alhamdulillah sebenarnya sudah masuk, karena sejak Oktober pun memang kita sudah ada di Makassar, dan bahkan saya mengundang nih, Mbak Ina boleh ya, saya mengundang teman-teman yang lagi nonton hari ini, kami akan melaunching produk kami di Hotel 4 Points nanti pada tanggal 5 Juni pada jam 11 pagi. Jadi teman-teman bisa datang, kita coba produksinya semuanya sebebas-bebasnya, banyak hadiahnya dan undangannya bisa didapatkan. Teman-teman PM aja ke Instagram kami di Himalaya Inspire. Bukan hanya Makassar tapi kota lain juga. Nanti saya datang deh. Oh iya, datang pergi tes. Saya langsung mulus. Langsung mulus ya, langsung kelihatan kinclong setelahnya. Ya nanti saya datang ke jalan-jalan. Iya, nah, terus ini penjualannya direct selling ya, sama ya kan, sistem multi level marketing, langsung ke orang, tidak ada di toko apa seperti itu. Betul sekali, karena memang kita geraknya di selling direct ya, menjual secara langsung, sehingga customer itu bisa mendapatkan dari kita sebutnya beauty entrepreneur yang tersebar di mana-mana gitu. Jadi mereka bisa menghubungi secara langsung, secara online itu menghubungi beauty entrepreneur kita.
Oke, menarik sekali ini produknya Mbak Tenri. Mudah-mudahan saya sempat untuk tes-tes kalau lagi ke Makassar ya. Soalnya kan dari Jakarta ini kalau lagi ke Makassar. Nah, sekarang kita mau ngobrol tentang hal yang sama ke Mbak Ica. Mbak Ica. Ya, baik, Mbak Ina. Ya, sekarang ini kita mau cerita soal produk MLM-nya Mbak Ica, UniHealth. UniHealth. Tuh, berapa lama Maki? Sudah berapa lama nih Mbak Ica menekuni produk MLM, menekuni usaha MLM, sorry. Saya mulai mengenal bisnis MLM. Pertama kali memang di UniHealth. Tadinya memang sempat ada yang tawar-tawarin, tapi sampai sebelum kenal UniHealth itu belum ada yang ngeh. Nah, belum ada yang mau, belum ada nempel gitu. Ya, belum ada yang berminat gitu. Sebatas tidak mau mengecewakan teman, kita belilah produknya, coba dulu. Nah, nanti sekitar tahun 2014, hampir akhir tahun, kalau tidak salah ingat saya itu di sekitar Oktober, saya bergabung menjadi member di UniHealth. Itu istilah untuk bisa sekarang posisi top leader ya, berapa tahun? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 7 tahun ya, artinya sudah bergelut di UniHealth. Nah itu kalau misalnya dibilang top leader se-Indonesia itu maksudnya gimana sih? Penjualannya sudah berapa sih? Loh, tanya-tanya. Kalau penjualan, ya posisi top leader itu merupakan penghargaan dari manajemen UniHealth kepada para member yang telah mencapai posisi leader dan up. Di UniHealth itu kan ada tingkatan karir PN mulai dari silver member, gold member, super premium, leader, elite leader, super leader, gold super leader, sampai ke tingkatan star, tingkatan tertinggi. Nah, posisi aman di UniHealth itu adalah di posisi leader. Nah, alhamdulillah tahun 2019 kemarin kita bisa mencapai puncak posisi super leader, dan itulah yang kita pertahankan posisi kita sampai sekarang. Dan mungkin manajemen juga melihat kita bisa mempertahankan posisi kita dengan reputasi yang baik, penjualan yang terus meningkat, kemudian member yang alhamdulillah terus meningkat, semakin bertambah juga setiap tahun. Posisi ini diberikan kepada 15 orang member terbaik di UniHealth dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah 2 tahun berturut-turut kami ada di posisi ke-6. Wah, luar biasa kan, mempertahankan lebih susah daripada meraih ya. Betul, luar biasa. Nah, kita cerita dulu, Mbak Ica bisa cerita kalau misalnya UniHealth itu MLM-nya seperti apa, produk unggulannya apa mudah sudah didapatkan di Makassar, dan sistem pemasaran itu seperti apa? Cerita deh gimana? Ya, oke, Kakak Ina. UniHealth itu mungkin sebagian besar sudah ada yang sudah mengenal, tapi mungkin banyak yang bertanya-tanya apa sih itu UniHealth. Nah, UniHealth itu sebenarnya adalah anak perusahaan dari PT Soho Global Health yang merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia. Dia berdiri pada tahun 1946. Soho sendiri merupakan akronim dari Societas Honorabilitas, yang artinya masyarakat atau perkumpulan orang-orang yang terhormat karena perilaku mereka yang terpuji. Owner dari PT Soho berkeinginan untuk membuat produk berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau. Makanya pada tahun 2009 didirikanlah UniHealth sebagai anak perusahaan Soho dengan nama UniHealth. PT Soho Global Health sendiri telah berpengalaman di dunia farmasi selama kurang lebih 74 tahun, sehingga bisa dipastikan semua produk yang ditawarkan adalah telah melalui riset yang lengkap dan untuk menghasilkan produk yang berkhasiat nyata. Dengan latar belakang industri farmasi sejak tahun 1946, sehingga UniHealth hadir sebagai satu-satunya perusahaan direct selling yang unik dan berbeda karena itu tadi, menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan latar belakang farmasi dengan produk berbahan dasar herbal. Nah,
Produk Untuk KKI. unggulannya? Terus produk Ceritanya unggulannya kita ada Magosai. Magosai itu apa? Magosai ini Ceritain. adalah ekstrak dari 3 macam buah yang luar biasa. Yang pertama itu ada kulit manggis, di mana kulit manggis, buah manggis itu kita kenal sebagai the queen of fruits, ratunya buah. Karena satu-satunya buah yang mengandung zat santon di dalamnya. Kemudian yang kedua itu ada buah goji yang dikenal sebagai buah goji itu dikenal sebagai buah panjang umur. Iya. Contekan dulu. Panjang umur. Manfaatnya untuk mencegah penuaan, terus menangkal radikal bebas. Kemudian ada buah acai berry. Acai berry itu buah yang kandungan oksidannya tinggi, juga membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kemudian ada juga Astagold dan Astagen. Sebenarnya ini sama-sama produk astaxanthin. Astaxanthin itu dikenal sebagai karotenoid terbaik di alam dari kelas antioksidan. Karotenoid itu maksudnya artinya yang memberi warna merah pada hewan. Mungkin kakak ini bisa lihat di ayam, di udang, kepiting, sama ikan salmon. Nah, yang warna merah itu yang jenis karotenoidnya. Terus astaxanthin ini bekerja di DNA-nya kita. Jadi dia gunanya untuk memudahkan kembali organ tubuh kita dari dalam. Kemudian sebenarnya semua produk adalah unggulan, tetapi best seller untuk UniHealth dari segi penjualan ini tadi Magosai, ada astaxanthin sama Astagold. Terus ini ada namanya Legras. Legras ini ekstrak dari kulit tomat dan biji anggur. Manfaatnya? Dia antioksidan tinggi juga. Terus sangat baik untuk kesehatan paru-paru dan buat bapak-bapak untuk prostat dia. Untuk laki-laki ya, untuk kesehatan prostat. Oke, ada lagi mungkin yang mau diceritakan soal produknya? Ini dulu. Ya. Sudah, masih ada yang mau diceritakan mungkin produknya? Sudah semua unggulannya udah keluar semuanya. Nah, kalau sistem penjualannya kayak gimana kalau misalnya UniHealth itu? Sistem bisnisnya, maksudnya sistem bisnisnya seperti apa? Bisnisnya seperti Mbak Tendri juga, bisnisnya itu kita direct selling, di mana kita sebagai member dan leader punya tugas untuk memberi edukasi kesehatan kepada masyarakat. Ya, kemudian tugasnya kita adalah mengenalkan produk-produk kita, terus menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh ada produk herbal berstandar farmasi. Yang tadinya itu kan di Indonesia memang ada banyak beredar produk herbal, tapi ternyata setelah diteliti belum ada yang standar farmasi. Nah, salah satu dasar yang mendorong owner PT Soho mendirikan UniHealth adalah ini, supaya masyarakat bisa memperoleh dapat produk yang bagus berbahan dasar herbal tapi berstandar farmasi. Makanya bukan lagi disebut herbal tapi disebut sebagai nutrasetika. Makanan menjadi obat, obat yang jadi makanan. Bagus ya ini ya. Itu dia kakak itu. Pengembangannya di UniHealth dari Soho. Jadi bukan herbal, bukan juga obat farmasi. Makanan jadi obat, makanan jadi obat, obat jadi makanan. Yang bisa membuat kita sehat dan cantik dari dalam. Oke, sudah lumayan panjang percakapan kita sore hari ini. Sekarang kita mungkin break dulu untuk kembali sesaat lagi.
pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi. Hai Tribuners, yang suka nyeri otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi. Oke, selamat sore kembali Tribuners. Masih bersama saya Ina Maharani dan dua narasumber saya, Mbak Tenri Yulia dan Mbak Asisa Amiruddin. Nah, sesuai dengan tema kita membangun bisnis MLM, di segmen kedua ini saya mau bertanya kepada Mbak Tenri dan Mbak Ica mengenai tips bagaimana sih supaya bisa membangun bisnis. Maksudnya saya atau siapa saja Tribuners mungkin berminat untuk masuk terjun ke dalam bisnis MLM, bagaimana supaya bisa menjual dengan baik, bisa mencari orang, kan sistem penjualan MLM kan mencari orang dan menjual ya. Nah, seperti apa itu Mbak Tenri? Coba kita mulai dari Mbak Tenri, nanti kalau Mbak Ica kita cerita-cerita pengalaman lah pasti karena sudah sampai top leader begini. Oke, Mbak Tenri gimana? Ya, terima kasih Mbak Ina. So, buat teman-teman Tribun yang sedang menyaksikan tayangan ini menarik banget ya untuk berbagi. Karena ini termasuk yang paling saya senang kenapa saya bisa 15 tahun ada di direct selling multi-level marketing industry, karena inilah esensinya sebenarnya untuk membagikan knowledge kita, untuk membagikan inspirasi, passion yang ada pada diri kita supaya orang lain juga bisa berhasil. Dan teman-teman yang ada di sini pun saya ingin sharing sedikit
tips kalau teman-teman mau mencoba bisnis di industri network marketing. Jadi step-stepnya atau tipsnya begini. Yang pertama itu sebelum teman-teman memulai bisnisnya, karena bisnis ini kan maunya jangka panjang ya, bukan 1-2 hari, 1-2 bulan, tetapi pengennya years gitu. Bahkan kalau bisa diwariskan gitu kan, dan itu menariknya bisnis ini. Nah, tentu saja pilih dulu teman-teman sesuai dengan minatnya, passionnya. Kira-kira teman-teman itu senangnya jualan produk apa gitu. Jadi kalau contohnya senang dengan beauty, berarti memilihnya perusahaan kosmetik atau beauty industry. Dan dari sisi perusahaannya juga. Jadi teman-teman melihat dulu dari sisi company untuk mencurahkan nanti waktu, tenaga, pikiran, dan seterusnya. Yang kedua itu ketika teman-teman sudah memilih, tentu saja kita perlu mencari why-nya kita. Mengapa sih saya ada di bisnis ini? Itu dikuatin banget. Karena kalau dengan teman-teman punya why atau alasan yang kuat, itu akan jadi dorongan terus-menerus sampai dengan ke puncak kesuksesan teman-teman semuanya. Yang ketiga itu teman-teman harus punya clear goals. Jadi target yang jelas gitu. Karena kalau bekerja tanpa target itu seperti kita lagi mengendarai mobil tapi nggak tahu kemana arahnya gitu. Jadi harus ada, kita mau kemana nih? Jadi itu harus jelas gitu kan ya. Dan support dari yang didapatkan dari perusahaan atau dari para upline Anda juga penting banget di sini untuk teman-teman bekerja sama, berkolaborasi. Dan kemudian teman-teman perlu memiliki strategic plan, memiliki sistem yang baik supaya teman-teman bisa menjalankan bisnisnya nggak gagal di tengah jalan seperti itu. Kalau sedikit strategik yang saya bisa berikan, tentu saja menguasai cara menjual, selling dulu, cara merekrut, karena ini network marketing, kemudian cara untuk membuild diri sendiri menjadi pemimpin, dan membuild pemimpin-pemimpin yang lain, calon pemimpin yang lain, dan tentu saja mengulangi kesuksesan itu terus-menerus. Dan berikutnya lagi, teman-teman perlu mempersiapkan tools-nya. Jadi untuk mengerjakan bisnis yang sebenarnya ini bisa disebut santai, bisa disebut serius, serius banget, tergantung ya. Kalau mau paruh waktu ya santai dikit, kalau mau full time ya harus disiplin gitu kan ya. Jadi perlu tools, alat-alat yang teman-teman gunakan. Alat-alatnya apa aja, macam-macam. Teman-teman nanti sesuai dengan kebutuhan strateginya masing-masing. Kemudian teman-teman perlu mempunyai spirit yang selalu nyala. Semangat. Passion, karena mencintai bisnis ini kan penting gitu. Karena dengan passion ini, itu teman-teman nggak akan kehabisan bahan bakar. Kalau teman-teman nggak mencintainya, susah gitu ya. Kemudian teman-teman penting banget untuk selalu belajar, dan belajar. Karena kita ini sangat dinamis gitu. Bisnis ini tuh dinamis. Selalu ada ilmu yang baru, pengetahuan yang baru, utamanya di dunia digital sekarang ini. Perlu belajar banget tentang digital, teman-teman. Dan kemudian duplikasi. Jadi jangan pintar sendiri, tapi perlu kita tuh menurunkan ilmu kita kepada teman-teman kita yang ada di dalam jaringan, biar mereka juga sepintar kita. Jadi suksesnya rame-rame. Dan paling penting di antara semuanya adalah terus berdoa. Semoga sukses. Kira-kira kurang lebih seperti itu, Maina. Nah, ya kan bagaimana, atau mungkin secara lebih mendalam lagi ya, bagaimana misalnya tips mengajak orang untuk mau bergabung sama bisnis MLM-nya kita. Misalnya itu kan paling susah tuh, ngajak orang, lebih susah daripada jualan produk. Gitu. Gimana Ya? kira-kira menurut Mbak? Jadi sebenarnya begini, karena user experience itu penting. Jadi kalau kita misalnya menggunakan produk ya, kalau produknya Cando seperti ini, produk ini kan hebat gitu ya. Jadi kalaupun kita nggak tahu banget jualan atau ngerekrut gitu, nggak apa-apa. Yang penting sharing apa adanya aja. Kalau teman-teman senang produknya, ceritakan aja. Cerita seperti biasa aja. Jadi orang-orang tuh lebih senang dengar cerita yang nyata dibandingkan dengan jualan hard selling gitu. Ceritakan apa adanya, hasil yang kita rasakan, manfaatnya. Karena dengan menceritakan itu, bukti nyatanya itu orang-orang akan tertarik. Produknya bisa cerita sendiri juga. Ketika mereka coba produk tersebut dan mereka merasakan ada hasilnya, manfaatnya, itu sudah menjual dan merekrut sebenarnya loh. Jadi nggak susah gitu loh. Dan yang paling penting ikut aja dengan program-program training, karena itu selalu diajarkan di perusahaan trik-trik yang terbaik untuk merekrut. Seperti itu, Mbak Ina. Siapa tahu bisa ada contekan triknya.
Yang terbaik untuk merekrut. Oke, kalau merekrut ini sebenarnya kita merekrutnya itu tiga jenis. Ada merekrut untuk menjadi user, pengguna saja, ada merekrut untuk menjadi seller yang senang jualan, ada merekrut untuk menjadi business builder yang akan membangun bisnis gitu. Jadi kita cari dulu nih, kita mau contoh nih kayak misalnya Mbak Ina sekarang pakai skincare bukan ya? Pakai skincare nggak? Enggak. Enggak ya. Mbak Ina tapi Sangat, tahu ya kalau ya, kulit itu perlu tes. nutrisi. Nah, jadi kalau kita ngasih tahu dulu, edukasi dulu ya, kulit itu perlu nutrisi. Kemudian kita ngajak untuk kita coba aja. Jadi tidak ada intention untuk kita harus ngerekrut, nggak perlu. Karena yang penting kan artinya adalah menabur dulu aja. Jadi kita nyobain produk dulu aja secara sukarela gitu kan ya. Karena dari hasil nyoba produk kalau Mbak Ina cocok, nanti di situ hasilnya gitu. Ya, kita coba tes ya, anggap saja saya di prospek nih. Oke. Halo, Mbak Terry. Hai Mbak Ina. Ngomong-ngomong, Mbak Ina senang pakai skincare atau sudah pakai skincare? Ya, kadang-kadang sih soalnya suka males pakainya, suka lupa. Kadang juga takutnya kulitnya jadi rusak. Gitu. Iya ya, benar itu. Nah, tapi Mbak Ina tahu nggak sih kalau misalnya kulit itu butuh makan juga, sebagaimana kita ini manusia butuh makan. Itu gimana maksudnya itu? Jadi kalau manusia itu kan butuh makan biar sehat nih, biar kuat. Ternyata kulit pun itu adalah makhluk hidup. Jadi kulit pun butuh nutrisi supaya kesegarannya dan keawet mudaannya itu terjaga. Mbak Ina setuju nggak? Kalau kita ini wanita perlu awet muda. Nah, jadi begitu ya caranya memberikan experience kira-kira ya. Memberikan experience, ya. Selanjutnya gimana selanjutnya? Prospek. Jadi sebenarnya kita tuh kayak tadi kita coba untuk menggali dulu sebenarnya sih, menggali Mbak Ina ini kebutuhannya apa, keinginannya apa, kemudian saya matchingkan nanti dengan mencoba produksi. Jadi selalu dibawa kalau di bisnis Himalaya Inspira itu kita selalu menggiring kepada kita coba produk karena produknya memang bagus. Jadi mesti banget untuk dicobain. Kalau nggak dicobain boleh juga sih, tapi memang butuh challenge ya, butuh tantangan untuk orang langsung beli gitu. Banyak juga sih yang beli nggak coba karena mereka lihat testimoni, user experience, udah denger dari cerita orang-orang langsung mutusin beli. Tapi lebih mudah lagi kalau mereka benar-benar experiencing sendiri, itu lebih mudah lagi. Gitu. Jadi harus baiknya ya, sebaiknya kalau misalnya mau bergelut di bisnis ini, produknya jangan ditinggal di rumah. Selalu dibawa ya setiap pergi. Siapa tahu ada yang ketemu teman nggak sengaja. Benar. Itu door opener banget. Jadi bahkan bisa jadi bahan pembicaraan. Wanita kan senang ya untuk kalau kita ngobrol-ngobrol beauty, perawatan. Itu biasanya wanita senang. Produk baru nih, kecantikan nih. Siapa mau coba ya. Boleh, kayak gitu ya. Boleh kayak gitu. Betul. Nah itu bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri? Kalau misalnya kan pasti sering ditolak ya. Namanya jualan MLM tuh sering. Kadang baru nelpon juga sudah ditolak. Nah gimana cara itu supaya sabar, supaya tetap semangat. Kayak tadi kan harus tetap spirit. Iya, betul. Nah, gimana caranya tuh menghadirkan terus semangat? Jadi sebenarnya itu kalau menurut kita nggak ada kata penolakan. Yang ada adalah tertunda. Dia sadarnya tuh belum sadar bahwa dia itu butuh dan bahwa dia itu mau. Jadi cara kita mungkin ada yang sedikit kurang tepat pada saat kita menjelaskan tentang apa yang dia butuhkan atau dia inginkan, menjembatani. Begitu sih. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan dengan baik, kembali lagi bahwa produk ini adalah produk yang bagus untuk membuat wanita itu lebih cantik gitu kan, ataukah bisnis ini juga bagus untuk membuat wanita juga bisa mendapatkan penghasilan utama atau penghasilan tambahan atau beauty entrepreneur siapapun. Kalau ditolak yang rugi sebenarnya kita nggak rugi apa-apa karena kita sudah nawarin, tidak ada masalah, tapi kita harus terus melakukan karena it's just about the number. Jadi masing-masing orang itu punya angka. Ada orang yang memprospek, menawarkan dengan 30 orang baru sukses 1. Tapi ada juga yang menawarkan ke 10 udah sukses.
Ada yang menawarkan ketiga, udah langsung sukses. Ada yang nawarin satu, langsung sukses. It's just about kebiasaan dan kemudian review selalu, latihan selalu. Nggak usah baper. Jadi nggak perlu baper karena paling ditolak kan risikonya. Tapi kalau diterima gimana? Iya. Jadi lebih pikir positif aja. Kalau bagaimana kalau diterima, kalau ditolak kan ya udah nggak apa-apa. Ya udah, Kita nggak kurang apa-apa. Kalau ada Iya, diterima, saya rasa Bu Aziza juga untung pasti dong. setuju. Iya sekarang saya sudah di prospek sama Mbak Tendri ya. Nanti Mbak Ica juga prospek saya. Coba bagaimana caranya memberi contoh langsung bagaimana cara. Nah sebelumnya Mbak Ica bisa cerita deh pengalamannya untuk bisa sampai posisi yang tinggi sekarang seperti sekarang top leader itu. Bagaimana mungkin jatuh bangunnya, plus minusnya seperti apa, mungkin sempat baper juga kalau ditolak-tolak atau sempat bagaimana. Yuk bagaimana ceritanya Mbak Ica. Ya, makasih Kakak Ina. Kan sekalian berbagi pengalaman, sekalian berbagi tips untuk bisa jadi sesukses Mbak Ica di bidang multilevel marketing. Ya Kak Ina, mungkin tipsnya saya tinggal menambahkan dari apa yang sudah dipaparkan sama Mbak Tendri tadi. Mungkin yang menambahkan adalah kita juga. Makanya saya tinggal menambahkan karena yang tadi itu sudah padat sekali, sudah semuanya ada di situ. Kalau dari saya sendiri mungkin selalu berbicara mengenai bisnis yang kita geluti. Dalam hal ini saya di UniHealth, saya harus bicara UniHealth kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Nah, senjata yang saya pergunakan, tools yang saya pergunakan untuk ini adalah katalog. Jadi mungkin kalau membawa produk segambreng terlalu banyak, kan kemana-mana, ya hanya ada katalog yang memudahkan saya untuk memberikan informasi kepada orang lain bahwa ini ada seperti ini, ada produk kesehatan seperti ini, terus produk kesehatannya juga bukan dari produk abal-abal yang seperti yang sudah banyak beredar. Ini adalah produk dari perusahaan farmasi, Soho Global Health. Ya mungkin kalau di awal orang bingung, Soho itu di mana? Siapa itu Soho? Nah, mungkin salah satu ada merek tertentu, ada nama tertentu dari Soho yang orang sudah familiar. Kakak Ina pasti sudah pernah Diapet. Ada Diapet itu kan. Diapet itu kan produknya Soho. Terus ada produk untuk anak, Kurkuma Plus yang buat nafsu makan. Iya. Nah, itu contoh yang gampang untuk mengenalkan produknya kita ke orang ya. Kita kenal Soho-nya dulu, kenal UniHealth. Terus yang kedua mungkin karena sudah dapat member apa segala macam, mungkin rajin home sharing. Misalnya ada acara arisan, kita bisa nyempil di situ, dikasih waktu setengah jam buat edukasi. Ya paling tidak kita kenalkan sama orang bahwa ini ada produk herbal standar farmasi. Bukan lagi disebut herbal, tapi sudah nutracetika. Kemudian dulu kan sebelum ada pandemi, hampir setiap bulan itu ada acara seminar yang diadakan di Kota Makassar. Nah, dulu kita punya target untuk mengundang, selalu mengundang orang-orang baru untuk datang ke acaranya kita. Nah, sekarang pandemi, kita manfaatkanlah itu media sosial, lewat WhatsApp, lewat Instagram, Facebook, apa segala macam, untuk sekalian mempromosikan produk. Terus kalau ada training, seminar melalui Zoom, bisa kita undang orang juga sekalian. Iya, sampai mungkin Kakak Ina bisa lihat di status WA saya, bisa berteman dengan anak-anak saya di rumah. Instagramnya mereka itu, Instagramnya mereka itu, Instagram sama WA-nya mereka itu selalu berganti-ganti produk. Setiap hari kita arahkan, kayaknya temanya hari ini, hari ini. Apalagi kalau misalnya mau ada webinar. Nah, webinarnya juga saya kasih tahu Kakak Ina mungkin informasinya, kalau misalnya seperti tadi produk Magosai. Nah, yang kita hadirkan itu memang foundernya langsung. Foundernya Magosai ini adalah Profesor Dr. Theo Setiadi. Beliau adalah pakar herbal, lulusan Fakultas Farmasi UI, meraih gelar dokter di Universitas Marburg di Jerman.
Terus saya lupa tadi apa namanya, mungkin saya tambahkan, Magosai ini telah melalui uji laboratorium untuk skor ORAC. Skor ORAC itu skor untuk menentukan seberapa tinggi kadar antioksidan bisa diserap oleh tubuh. Nah, dia ini diuji di Brunswick Laboratory di Amerika Serikat. Dan skornya itu untuk sementara sekarang di dunia itu merupakan skor yang tertinggi, 102.570. Makanya Magosai disebut the king of antioksidan. Ya, terus dia ada di bawah lisensi mega antioksidan Australia. Terus saya lanjut kembali ke tips membangun sisa yang bagaimana tipsnya, ceritanya? Sejalan dengan apa tadi yang dipaparkan Mbak Tendri, menjadi kita sebaiknya menjadi user, menjadi pemakai, menjadi konsumen. Karena bagaimana kita bisa menceritakan khasiat efikasi yang kita rasakan setelah memakai produk kalau kita sendiri bukan pemakai produknya. Betul. Jadi harus jadi bisa menceritakan pengalaman sendiri gitu ya, kalau saya pakai ini jadi begini. Ya, apalagi testimoni ya alhamdulillah kalau di Makassar di jaringan saya itu testimoni sudah alhamdulillah sudah banyak, dan mungkin yang paling menguatkan itu sebenarnya adalah testimoni pribadi. Mungkin bukan mungkin lagi, saya yakin Kakak Ina tahu. Suami saya. Itu kan beliau ternyata itu menderita ambeien akut sudah bertahun-tahun, dan saya sendiri tidak tahu. Tidak pernah mungkin tahu alasan gitu. Ya mungkin pada waktu itu anak kami masih kecil-kecil, dia mungkin tidak mau menambah beban di pikiran saya, ya kan. Nah, terus beliau sembuh dari ambeiennya setelah mengkonsumsi Magosai sama Legres ini. Mulailah dia kenalkan ke saya, tapi saya masih itu awalnya ya, itu awalnya bagaimana masuk ke dalam bisnis ini dari suami dulu ya. Suami itu kan mencoba, terus berhasil, kemudian berminat sama bisnisnya. Awalnya itu kan saya selalu berpikiran tiap kali dia membawa produk-produk ke rumah, saya bilang apalagi ya kan. Kalau diminum iya, kalau tidak kan rugi. Apalah kalau betul. Terus di akhir tahun 2014 itulah saya vertigo saya kumat. Kakak Ina tahu sendiri kalau orang kena vertigo itu seperti apa. Dunia berputar. Iya, dunia berputar. Nah, disarankanlah saya untuk minum Magosai sama Legres. Tadinya masih mikir-mikir juga. Tapi saya pikir apa salahnya saya coba. Ya, akhirnya saya bismillah, saya mulai minum. Saya coba hari ketiga itu alhamdulillah sudah mulai agak tenang ombaknya. Iya. Terus di dekat bantal, dekat di tempat tidur itu saya mulai lirik-lirik ada katalog kan. Saya buka lah. Di situ juga saya baru tahu ternyata Uni Health ini punyanya Soho. Selama ini kan anak saya minum vitamin, produknya Soho. Jadi kenapa tidak saya ini? Akhirnya saya lanjut minum. Alhamdulillah vertigo saya sembuh. Dan di keluarga saya itu saya bersaudara 5 orang. Hampir semua punya penyakit vertigo, punya sakit MAH. Alhamdulillah bisa tertolong dengan itu. Jadi kalau di saya menambahkan yang diberikan Mbak Tendri tadi, ya testimoni diri pribadi itu memang satu hal yang sangat kuat untuk kita bagi ke orang lain. Jadi kan orang lain juga melihat. Seperti yang sekarang ini ya, kalau misalnya Mbak Ica cara menawarkan ke orang lain ya, berbagi cerita soal bagaimana kesembuhan yang dialami sendiri, yang pastinya kan siapa tahu orang itu juga punya masalah yang sama gitu. Berbagi testimoni, jadi kayak begitu ya, testimoni pribadi terutama. Iya. Nah, itu jadinya gimana? Terus dari situ biasanya orang mulai, oh iya deh saya mau coba. Kan kita belum, ini kakeknya cocok dengan yang dikatakan Mbak Tendri tadi. Orang itu ada yang cuma mau jadi pemakai, ada yang betul-betul mau membangun bisnis, ada juga yang asal ikut saja, ya kan begitu. Nah, ini yang kita tidak tahu di awal. Kan biasanya orang, saya coba dulu. Nah setelah mereka sembuh,
barulah mereka tertarik. Dan rata-rata yang menjadi top leader di Indonesia sekarang itu adalah mereka yang telah sembuh dari sakit berat. Keluhannya. Oh. Iya, seperti top leader nomor 1 itu dari Kendari, namanya Ibu Salmi. Ibu Salmia dia itu punya penyakit jantung bawaan dari lahir. Alhamdulillah setelah konsumsi Magosai Legres rutin, beliau akhirnya di umur 40 tahun bisa menunaikan ibadah haji. Dan sanggup ya pada Iya, biasanya kalau beliau itu kan, kalau orang jantung itu kan tidak bisa capek, jalan, kata Ina. bisa Dia capek sedikit pingsan. Jadi dia dulu itu kalau pelajaran olahraga katanya tidak pernah ikut. Alhamdulillah sekarang sudah jadi top leader nomor 1. Kemudian ada juga teman di Palu itu dia sembuh dari stroke. Ada juga pensiunan bidan di Surabaya. Alhamdulillah sekarang sudah super leader juga, masuk jajaran top 15 besar juga. Jadi ya seperti ini ya, harus rajin menceritakan testimoni-testimoni keberhasilan. Kalau misalnya bergelut di bidang MLM kesehatan seperti Mbak Ica, dia harus punya penguasaan terhadap testimoni orang-orang ya. Jadi supaya diceritakan itu, supaya kalau pada memberitahu orang lain itu bisa tahu apa yang harus dikasih sesuai dengan mungkin keluhannya. Iya. Bahkan dari situ kalau ada yang sudah sembuh, itulah yang menjadi juru bicara kita. Tapi kan tidak bisa, beliau mungkin tidak bisa langsung bicara. Jadi sebagai seorang penjual seperti Mbak Ica harus tahu ya, harus tahu dan memahami bagaimana testimoni orang-orang, keberhasilan orang-orang. Maksudnya jadi jangan malas mencari tahu keberhasilan orang, jangan cuma mau jualan aja. Jadi harus tahu, kasih tahu gitu gimana. Kan mungkin, aduh jangan, udah enggak usah cari tahu orang berhasil ya bagaimana, mau jualan saja produk, enggak akan bisa ya kalau misalnya hanya seperti itu. Iya, karena sering saya dapat itu di acara pertemuan, ada kadang-kadang saya sering 2-3 kali ikut acara arisan keluarga. Nah, biasanya kita presentasi home sharing di situ, presentasi segala macam, mereka belum ada yang tapi kita tetap bagikan nomor WA. Nah, biasanya setelah pulang, mungkin baru bertanya, mereka ada juga pikiran, sudah ngechat mulai. Ya langsung chat. Iya, karena kan tidak semua orang itu mau orang tahu penyakitnya. Nah, mau tahu keluhannya. Jadi mungkin itu kita bisa jaga privasinya juga. Jadi ada juga apa? Oh ya, kalau misalnya mau dibagikan, maksudnya kalau misalnya mereka testimoninya dibagikan, baru dibagikan ya. Jangan langsung bagikan testimoni. Nah, ada cerita nggak Mbak Ica ini yang pada saat mungkin sempat down? Kan sudah dari 2014 ya, sudah lama sekali nih menekuni bisnis. Sempat down, sempat malas, sempat aduh, nggak usah lagi jualan deh, capek. Aduh, susah gitu. Pernah nggak kayak gitu-gitu? Dan bagaimana kalau misalnya pernah, bagaimana sih mengatasinya supaya tidak seperti itu gitu? Pernah Kakak Ina. Kalau tidak salah ingat ya, sekitaran tahun 2017. Kan 2018 lah. Tahun 2017 kami alhamdulillah dapat pertama masuk di jajaran top leader itu di posisi ke-13. Terus tahun depannya 2018 turun ke posisi 15. Nah, ternyata manajemen mengusut mencari tahu kenapa sampai hampir lepas dari ini kan top 15 besar. Saya berunding sama Pak suami, gimana ini, kita lanjut atau tidak. Masalahnya mungkin saya bisa beberkan hampir semua MLM kayaknya punya masalah yang sama dengan kami, yaitu member atau bukan member itu yang datang kan kita nggak tahu orang, kadang-kadang ada modus dalam tanda kutip, mau produk tapi tidak mau beli. Kita kadang-kadang, apalagi Pak suami itu kan Kakak Ina tahu orangnya kayak bagaimana, suka kasih pinjam. Akhirnya pernah barang yang ada di luaran itu, orang ambil itu nilainya sudah bikin sakit kepala Kakak Ina kan gitu. Nah itu dia. Saya bilang bagaimana kita lanjut atau tidak, masalahnya bukan jumlah yang sedikit kan. Nah, jadi mungkin itu tips juga untuk yang mau jalani bisnis ini, jangan kasih pinjam. Bukan berarti kita seke. Alias kasih pinjam itu maksudnya nanti saya bayar gitu, tapi kemudian nggak dibayar. Kadang-kadang itu kan
kasihnya enak, mintanya enak. Tiba ya mintanya kita waktunya. yang gak enak hati kan. Kadang seperti itu, bukan kadang, kebanyakan seperti itu. Jadi harus selektif ya, lebih selektif kalau misalnya memilih yang bisa selektif. dipinjamkan, istilahnya yang bisa Betul, dipinjamkan. kita lihat orangnya apa betul bisa kita kasih, kita kasih cuma-cuma, kita kasih keringanan, atau memang kita dia harus bayar kontan sebelum diambil barangnya. Harus tegas. Nah, Ya, itu kan ini harus betul. tegas, Karena jangan ya ini dienakan. salah satu yang ini kan kita ndak rasa kan, orang atau ini sudah ambil sekian, terus yang lain datang ambil sekian. Wah, tiba akhir bulan kita mau ini kan tutup poin buat belanja di akhir bulan itu, mau closing point, pusing kepala kan. Iya sih, ternyata ada menagih lagi. Betul. Nah, ini ada nggak sih Salah tips satunya. dari Mbak Ica, tips memprospek Kak Beng? tes. Apa ya, kalau Kakak Ina, kalau saya lihat kan punya anak. Saya kira mau bilang mau langsing, ya. Nah, kalau langsing sudah pernah nih, tapi Kakak Inanya kayaknya efek yoyo deh. Iya, naik turun. Coba beda. Prospek bagaimana contohnya cara memprospek orang kalau dengan saya baik? mungkin saya lihat Kakak Ina punya anak, Iya. punya Mansa. Nah, Mansa ini kan sekarang lagi aktif-aktifnya sebagai anak ya, umur itu kan 1 sampai 12 tahun itu kan. Aktivitasnya mulai ini, apalagi dia sudah mulai sekolah, mulai banyak PR apa segala macam. Nah, mamanya yang banyak PR-nya. Terus betul. Sekolah online. Mamanya itu yang banyak PR-nya, bukan anaknya. Terus lanjut. Mungkin untuk menunjang aktivitasnya bisa Kakak Ina kasih minum vitamin. Ada kan Star Kit yang gambar burung hantu. Mungkin kalau Mansa saya kasih lihat sudah kenal ya. Iya, terus ada susu. Terus dia kalau anak-anak sih bilangnya kalau yang coklat itu dia milkshake. Kalau standar ini ya, maksudnya pertanyaan untuk produk kesehatan bilang, enggak bahaya gitu buat anak-anak kalau minum banyak-banyak seperti itu. Nah, pasti ada yang bertanya begitu, enggak mungkin. Enggak ada yang bertanya begitu. Coba jawabnya gimana? Bukan ada, banyak juga yang. Iya pasti karena pasti ada concernnya kan, bahaya nggak nih buat anak untuk jangka panjangnya minum vitamin, minum begini. Betul, kakaknya saya pas 2 minggu lalu. Saya dicat sama istri salah satu wakil bupati di Sulsel. Ditanya, Bu Ica, ini kalau minum ini tidak hiperaktif di anak-anak. Itu dia. Nah, kita jadi saya ini, Ibu lihat dulu anaknya sebelum minum susu sama vitaminnya Unihealth, anaknya seperti apa. Kalau memang sudah aktif di awal, justru itu susu sama vitamin ini bisa menjadi pendukung untuk dia berkembangnya. Karena kan sudah ada ada omega 3, ada terus temulawak, terus ada yang satu itu Kakak Ina yang Star Kit Gold, yang kalau Star Kit fish oil itu kan untuk anak yang nafsu makannya kurang. Nah, kalau yang Gold itu kan untuk anak-anak yang nafsu makannya sudah bagus, tetapi kita mau konsentrasi di otak. Itu dia. Jadi alhamdulillah kalau dibilang ada pengaruh kalau diminum secara jangka panjang, insya Allah tidak, aman. Karena perusahaan farmasi berarti sudah melalui uji klinis, uji toksik, dan uji stability, lengkap uji farmasinya, Kakak Ina. Jadi sudah memenuhi 3 syarat uji farmasi. Penguasaan atas produk itu penting ya, supaya bisa menjelaskan setiap ditanya tidak gagap. Apalagi kalau misalnya bertanya lewat WA kita masih bisa nyontek sedikit. Bagaimana kalau saya bertanya langsung pada saat di prospek? Kalau misalnya sebagai seller tidak menguasai, ya pasti saya sebagai calon pembeli akan ragu ini kayaknya. Dia saja enggak tahu apa anunya. Jangan sampai nanti ada masalah kita enggak bisa bertanya ya. Jadi penting itu ya, Tribuners yang mau ya. Saya selalu mengandalkan katalog kemanapun saya pergi, karena di katalog itu sudah ada referensi, ada jurnal ilmiah. Kalau dokter-dokter itu kan yang dicari kan selalu itu, apakah ada referensi ilmiahnya. Alhamdulillah produk SOHO, produk farmasi
pasti ada. Jadi mungkin kalau ada yang menawarkan produk kesehatan lain, Bapak Ibu semua bisa lihat ada referensinya enggak, jurnal ilmiahnya enggak. Kalau ada, insya Allah aman. Silakan dikonsumsi. Nah itu ya, itu kalau misalnya itu tuh apa, lagi malas nih, lagi bad mood, yang sama kayak saya tanya ke Mbak Tenri tadi, kalau misalnya lagi bad mood nih jualan, aduh gimana ya, kira-kira gimana supaya enggak bad mood kalau menurut Mbak Ica? Kalau saya sih suka diskusi sama suami, tanya gini. Untungnya kita alhamdulillahnya saya tuh punya suami yang moodnya tidak gampang naik turun, tidak seperti saya. Sama ya dengan suami, sama-sama di bisnis MLM ini ya, sama suami. Jadi ya selalu bertukar pikiran dengan sesama, ini mungkin ya caranya, bertukar pikiran dengan sesama seller, istilahnya member, supaya tetap semangat. Ya karena kan itu semangat itu yang susah selalu dimunculkan kalau lagi down, kalau lagi jelek moodnya. Kalau mau vitamin semangat bisa tanya sekarang saya sudah bisa bertanya sama Mbak Tenri juga ternyata. Boleh ya Mbak Tenri ya? Mbak Tenri itu bersemangat sekali bicaranya. Kita dengarnya saya semangat langsung. Kayaknya saya tambah wawasan, terima kasih. Sama Bu Isa. Kalian tambah ilmu ya di sini ya. Nanti kayaknya habis ini bisa bertukar nomor HP nih. Hati-hati nanti diajak. Enggak lah ya. Boleh. Silaturahmi kan ada inner, ada outernya. Oh iya. Nanti diajak atau dibajak, apakah? Boleh juga kalau Bu Asisa mau. Udah top leader 6 ini KW. Artinya sedang terbukti nih, terbukti. Apa Mbak Tenri mungkin belum pernah coba Magose? Mantap. Nanti kayaknya habis ini bisa saling memprospek ini kayaknya. Ya minimal di bagian membeli produk ya, kan enggak semua harus join ya, enggak semua harus join. Siapa tahu bisa jadi membeli produk ya. Oke, ini sudah hampir 1 jam kita ngobrol, berbagi tips bisnis, berbagi tips bagaimana sih jadi pengusaha MLM gitu, pengusaha MLM kepada Tribuners, pengusaha juga tuh. Amin. Iya, kalau dimasuk di kolom apa pekerjaannya, wira swasta, pasti nih pengusaha juga tuh sama. Gimana caranya? Ya, sebagai penutup nih, mungkin dari Mbak Tenri, karena sudah 1 jam nih kan waktu kita 1 jam di sini, dari Mbak Tenri ada nih mungkin penutupnya apa untuk berbagi tips bisnis sukses di MLM ini, ya, gimana Mbak Tenri? Iya, jadi teman-teman semuanya yang sedang mencari peluang bisnis untuk dikerjakan, baik itu paruh waktu ataukah itu full time, mengerjakan direct selling multi level marketing itu sangat menyenangkan karena kita bisa punya banyak teman, bisa punya banyak pengalaman, income opportunity yang tidak terbatas, dan juga bisa mencapai impian-impian kita yang mungkin belum terwujud sebelumnya. Jadi ini adalah alternatif yang sangat saya referensikan karena juga terbukti dari perkembangan dunia direct selling dan multi level marketing sendiri dari tahun ke tahun itu terbukti secara positif terus meningkat. Apalagi di masa pandemik ini di mana mungkin bisnis yang lain sedang jatuh gitu ya, dan kemudian juga sedang sulit, tapi terbukti bisnis direct selling multi level marketing di masa pandemik justru sedang meningkat. Jadi teman-teman yang mencari peluang, sekali lagi utamanya untuk wanita yang mungkin senang dengan beauty bisnis, kosmetik, teman-teman bisa menghubungi atau bisa follow Instagram kami Himalaya Inspira untuk teman-teman mempelajari lebih lanjut lagi tentang produk kita dan juga peluang bisnis kita. Seperti itu, terima kasih. Oke, sekarang Mbak Ica, yuk, apa kata penutupnya? Mungkin ada promo-promonya, gimana? Silakan Mbak Ica. Ya, terima kasih Kak Kaina. Mungkin saya tinggal tambahkan dari Mbak Tenri tadi bahwa bisnis MLM, jangan takut untuk berbisnis MLM. Yang penting lihat dulu latar belakang perusahaannya, kemudian produk yang ditawarkan itu seperti apa, apakah ada efikasi atau ada efikasinya buat kita atau tidak. Kemudian bisnis MLM itu memang kalau di UNEL sendiri menjanjikan banyak hal. Jadi jangan takut untuk bermimpi,
Mari kita sama-sama mewujudkan mimpi Iya. lewat bisnis Ya. yang kita tekuni sekarang. Iya, bagus. Ini tuh Kak Ina. Sudah sampai ke luar negeri ya ini kayaknya. Alhamdulillah, kalau tidak ada pandemi kemarin 2019 sebenarnya sudah ke Italia. Mungkin saya bisa bagi pengalaman sedikit. Ya, oke boleh. Pengalaman yang mungkin apa namanya tidak bisa saya ini kan pertama ke Eropa itu langsung ke Paris. Wah. Karena ketemu teman lama. Kak Ina pasti kenal orangnya siapa. Terus di sana ketemu sama tinggal di sana ya. Sempat chat-chatan dulu sebelum berangkat. Ya, jadi kita tanya, Kakak Ani mau titip apa dari Makassar? Jadi sudah segala macam, ada terasi, ada kemiri. Iya, kalau orang di luar negeri pasti itu. Betul, jadi bilang, karena kebetulan yang kemarin itu 2016 itu beliau tidak pulang ke Indonesia, sudahlah segambreng. Kayaknya malah bawa oleh-oleh ke sana lebih banyak daripada oleh-oleh ke sini. Tidak tahu. Ya. Mungkin mau mengajak teman-teman, siapa tahu kalau mau bergabung sama Iya, UniHealth. kalau mau bergabung mungkin bisa chat di WA saya di 0853 234 567 98. Nah, kemudian besok insya Allah itu jam 3 sore ada webinar yang diadakan oleh manajemen UniHealth. Kalau ada yang berminat boleh WA saya tadi, nanti saya bagikan ininya tips untuk masuk ke webinar sama linknya sekalian. Oke. So itu webinarnya tentang astaxanthin pas. Dan yang berbicara, yang bawakan adalah the father of astaxanthinnya sendiri, Prof. Eji Yamashita. Jadi boleh bertanya, boleh ada keluhan atau apa saja, boleh langsung bertanya. Oke, jadi kalau mau ada yang mau tanya, mau lebih dalam soal UniHealth, bisa langsung WA ke Mbak Ica ya. Tadi sudah disebut nomornya. Kalau untuk Himalaya Inspira bisa langsung masuk ke Instagramnya ya, gitu Mbak Tenri ya. Betul, teman-teman. Jadi langsung aja follow Instagram kami, Himalaya Inspira. Di sana teman-teman bisa melihat di highlight jadwal-jadwal acara, utamanya untuk bulan Juni, di tanggal 5 Juni di Hotel Four Points Makassar jam 11 pagi. Kita akan ada coba-coba produk Cando dan membuktikan sendiri kehebatan produk ini. Dan juga di kota-kota lain di Sumatera kita ada roadshow mulai dari tanggal 5 Juni juga sampai dengan sepanjang bulan Juni. Jadi untuk dimanapun berada di Makassar maupun kota lain, teman-teman bisa langsung datang ke tempat-tempat kita dan beauty entrepreneur kita yang terdekat untuk langsung melihat sendiri dan mencoba sendiri produknya. So, don't miss it. Oke, terima kasih seru sekali bincang-bincang kita sore ini sama Mbak Tenri Yulia dengan Mbak Asisa Amiruddin. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di lain kesempatan dengan mungkin pembahasan yang berbeda, dengan tema yang berbeda dari hari ini. Oke, kalau begitu Tribuners, saya tutup dulu Tribun Bisnis Forum sore ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dalam tema yang berbeda. Tetap ingat untuk selalu menjaga protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, sering-sering mencuci tangan, dan kita doakan semoga pandemi yang kita jalani sekarang ini cepat berlalu supaya semua kembali seperti sebelumnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Maharani pamit dari Tribun Bisnis Forum. Oke.